berserakan. Entah keberapa kali ku tak tahu, ku tak tahu, ku tak tahu. Musim silih berganti seiring waktu. Kemana harus ku pergi? Ku mencari, ku mencari, ku mencari. Sehari serasa setahun, seminggu serasa sewindu, sehari serasa setahun, seminggu serasa sewindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge dalam acara Kupas Tuntas. Dan siapakah gerangan yang kita harus kupas pada sore hari ini? Pastinya dia adalah Jan Berlin Panjaitan. Sosok Jan Berlin Panjaitan adalah seorang pria yang sangat religius, cerdas, dan juga sangat nasionalisme dan Pancasilais. Dia juga sangat menguasai beberapa bahasa asing dan pastinya bahasa Nusantara. Minahasa, Toba, Batak, Minangkabau, Simalungun, dan lain-lain sebagainya. Itulah kelebihan daripada seorang Jan Berlin. Jansen Berlin Panjaitan atau lebih dikenal sebagai Jan Berlin lahir di Panjur Batu, Delhi 1 Juli 1952, adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Jan Berlin sendiri menyebut dirinya sebagai penyanyi amatiran dari kota Medan, Sumatera Utara. Jan Berlin sudah menjuarai beberapa kejuaraan bintang radio dan televisi dan pop singer kala di Medan pada tahun 1972 sampai dengan 1975. Jan Berlin mengejar mimpinya di ibu kota Jakarta menjadi seorang penyanyi profesional tentunya. Tidak lama kemudian pada tahun 1975 Jan Berlin sudah hijrah di ibu kota Jakarta dan ikut serta sebagai bintang radio dan televisi jenis hiburan. Dan pastinya Jan Berlin dinobatkan sebagai juara ketiga se-DKI. Kemudian namanya pun berkibar sebagai finalis pada pemilihan pop singer bersama dengan para senior-seniornya, Hetty Koes Endang, Melky Goeslaw, Tina Roy, Berlian Hutahurug, Margie Siger. Pada tahun 1977, Jan Berlin sudah masuk di dunia rekaman di perusahaan DD Record milik Dodo Wirjawan. Sebuah album yang bertajuk Perasaan ciptaan Parlin, namun menghasilkan single Musim Berganti, ciptaan Muska Wirya. Sayangnya album perdana dari Jan Berlin, Musim Berganti, kurang diminati di masa itu. Konon sebelum Jan Berlin masuk di dunia rekaman bersama DD Record, adalah Rinto Harahap pernah mengajak Jan Berlin untuk rekaman di perusahaan yang dibinanya Lollipop. Sayang sekali waktu antara Jan Berlin dan Rinto Harahap tidak pernah ketemu. Di mana saat itu Rinto Harahap sangat disiplin soal waktu, maka gagal sudah harapan dari Jan Berlin untuk menjadi salah satu penyanyi daripada Lollipop. Jan Berlin tidak hanya menghasilkan album-album pop Indonesia, juga keroncong, Batak,
dan pastinya album rohani Kristen dan juga album Batak Rohani yang diedarkan oleh Recording Maranatha tetap dijalaninya sampai dengan akhir hayatnya. Oh iya sahabat JCL, nama Jan Berlin dari masa tahun 1978 sampai dengan 1985 adalah menjadi pengajar vokal di Radio Republik Indonesia, Jakarta. Jan Berlin sudah hasilkan nama-nama besar anak didiknya yang bertebaran dengan nama-nama yang populer mengisi peta musik Indonesia seperti Ozi Saputra, Domi Allen, Alin Sahartian, Maya Angela, Wahyu OS, Ade Juwita, Hedi Diana, Jayanti Mandasari, Mario, Ibet Herlin, Obridor Rusja, Sundari Sukoco, Ilona, dan lain sebagainya. Dan dibantu oleh Rama Epama menjadi asisten daripada Jan Berlin. Sayangnya, menjadi pengajar vokal harus terhenti karena gedung Radio Republik Indonesia di masa itu hangus terbakar. Dan Jan Berlin harus menyudahinya karena tidak adanya ruang untuk latihan vokal. Namun tidak lama kemudian sanggar vokal berpindah ke gedung P&K, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan aktivitas latihan vokal anak-anak Jan Berlin tetap berjalan seperti sedia kala. Aku ingin sedikit membagi kenanganku ya dengan mendiang Bang Jan Berlin Panjaitan. Beliau itu adalah seorang guru ya, guru bagi semua murid-muridnya, terutama penyanyi. Dia itu adalah guru yang paling yang kami hormati sekali gitu ya kan. Karena kalau misalnya beliau tuh mengajar gitu penuh dengan kesungguhan hati ya, penuh ketulusan gitu, orangnya juga apa ya, dia tuh kalau ngajar tuh bagus banget, padahal dia orangnya nggak galak kan, tapi kami tuh bisa yang tekun, bisa yang tertib, bisa yang sungkan lah gitu ya, sedikit takut lah gitu, karena dia betul-betul yang guru yang bijaksana banget gitu ya kan. Itu dulu yang belajar nyanyi sama beliau tuh antara lain almarhum Rama Epama, Hedi Diana, saya, terus Wahyu OS, pokoknya masih banyak lagi penyanyi top kala itu gitu ya. Nah, jadi kami itu belajar dengan Bang Jan Berlin itu cukup lama, waktu itu di RRI, stasiun RRI Jakarta ya. Nah terus untuk kesehariannya tuh apa ya, beliau tuh yang sangat bersahaja, sederhana gitu, nggak mencerminkan dia tuh seorang hebat gitu, nggak ada, pokoknya biasa banget gitu, yang selalu ramah gitu ya, bahkan apa ya, lembutnya seperti orang Jawa gitu loh. Nah padahal kan Panjaitan gitu ya, tapi dia orangnya kayak Jawa banget gitu, dan orangnya sangat pinter sekali, apalagi dalam segi bahasa gitu ya, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Tagalog, dia pinter semua gitu ya. Bahasa Inggris apalagi lah ya kan, memang udah makanan sehari-harinya gitu ya. Pokoknya saya tuh kesan saya untuk seorang mendiang Bang Jan Berlin Panjaitan itu adalah seorang sosok guru yang sangat berwibawa. Nah apalagi buat kami itu ilmunya sampai kini tuh tetap kami kenang gitu, dan tetap berguna buat kami yang sebagai penyanyi. Jadi ilmunya tuh tetap kami terapkan sampai hari ini. Itu aja dari saya. Pada tahun 1984, Jan Berlin Panjaitan mengikuti ajang Bintang Radio dan Televisi dan keluar sebagai juara kedua. Dan juara pertamanya adalah salah satu muridnya yang berhasil mengalahkannya, adalah Andi Rapon. Menanggapi suara-suara sumbang, kok gurunya dikalahkan sama anak muridnya, Jan Berlin memiliki moto yang selalu ditanamkan kepada murid-muridnya, bahwa guru tidak mesti harus hebat daripada muridnya. Justru Jan Berlin tekankan kepada murid-muridnya bahwa muridnya harus lebih hebat daripada gurunya. Sahabat JCL, dengan kata lain, bahwa tidak ada ketentuan mutlak
guru lebih unggul daripada muridnya. Nama Yamberlin abadi terukir di dunia olahraga bersama seniornya Emilia Contessa saat pembukaan PON atau Pekan Olahraga Nasional Jakarta pada tahun 1993 dan tahun 1996. Yang paling diingat daripada Emilia Contessa pernah meminta Yamberlin untuk mengajar anak didiknya yang dipersiapkan untuk masuk di dunia rekaman, yaitu Aris Yahsaleh, Tengku Rian, Surya Saputra dalam grup Cool Colors. Ketika CCL ngobrol-ngobrol bersama Yamberlin, dan pertanyaan CCL adalah, kenapa harus memilih tinggal di pinggiran kota Jakarta? Maka Yamberlin bercerita, saya lebih suka menikmati suasana sejuk kota Depok daripada kota Jakarta yang pernah memberikan semua impian saya, Jose. Di akhir hayatnya, Yamberlin masih menekuni pekerjaannya sebagai pengajar yang door to door, mengajar privat kepada anak-anak SMP, SMA, bahkan seorang penyanyi Carmila Warau pernah menjadi muridnya. Begitu juga Hilda Febrina yang dikenalnya semasa anak-anak di kota Makassar, diboyongnya ke Jakarta dan dibinanya. Kenangan akan kepopuleran namanya masih membekas napak tilas di beberapa kota yang pernah disinggahinya. Hampir semua ungkapnya kepada CCL, kecuali Papua dan Aceh. Bahkan dia menambahkan beberapa negara yang pernah disinggahinya seperti Singapura, Australia, Amerika pernah dijelajahinya sebagai duta seni. Suka duka berkeseniannya juga pernah alami harus gigit jari di saat honor tidak dibayar di dua kota, Jakarta dan Surabaya, di mana panitianya kabur dan tidak bertanggung jawab. Yamberlin juga memberikan komentar tentang keprihatinan melihat ajang lomba-lomba di televisi yang banyak menawarkan mimpi, namun kenyataan sebenarnya hanya numpan lewat karena penjurian lewat SMS dan voting. Padahal tidak menutup kemungkinan peserta pantas terpilih sebagai yang terbaik dan tidak mesti harus tereliminasi karena SMS dan voting yang rendah. Ironis memang. Begitupun Yamberlin menambahkan bahwa dari kacamatanya juga melihat sekarang ini banyak pemula yang mempunyai bakat-bakat yang bagus. Namun bila ingin menjadi penyanyi yang bertahan di masyarakat, haruslah berjuang dari titik bawah sehingga merasakan betapa sangat-sangat sulitnya berkompetisi dan menjadi yang terbaik dari yang baik. Sehingga bisa langgeng dan bertahan. Demikianlah bincang-bincang JCL bersama Yamberlin semasa hidupnya. Semoga kehadirannya di Kupas Tuntas menjadi pengobat rindu. Sekaligus memberikan info bahwa Yamberlin Panjaitan sudah meninggalkan kita menghadap Tuhannya. Beliau itu menjadi panutan. Beliau itu orangnya sabar, disiplin, tegas gitu. Saya senang gitu ke sana ya. Jadi saya bisa bernyanyi dengan baik gitu. Diajari cara bernafas yang baik gitu kan ya. Terus cara pernapasan di perut. Kalau kita menyanyikan nada tinggi seperti apa gitu. Kesan-kesannya beliau sangat baik, ramah, dan memberi peluang untuk saya untuk tampil di RRI dengan iringan piano ya gitu kan ya. Jadi tampil setiap seminggu sekali bergantian gitulah, bergantian. Walaupun cuman di radio, tapi kan RRI itu kan didengar ke seluruh pelosok-pelosok ya gitu. Buat saya kesan-kesannya ya alhamdulillah gitu kan ya, baik gitu kan ya. Jadi kita betah bersama beliau, diajarinya gitu, tampil nyanyi itu yang saya senang, itu aja gitu.
Gurunya seorang guru Bang Yan Berlin itu baik, ramah, sabar, tegas, disiplin pastinya harus, dan betahnya karena kita bersama-sama belajar di satu ruangan Radio Republik Indonesia itu bisa berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Di situ yang saya ingat adalah Hedi Diana, Lawrence Sartian, adik dari Debbie Sartian. Ada Wahyu OS, selain beliau juga ada Rama Aipama dan lain-lain. Ada Bang Victor gitu. Banyak deh pokoknya gitu. Ya begitulah Bang gitu kan ya. Jadi betah aja gitu. Tiap minggu pasti ada murid baru dan banyak banget gitu. Jadi saya bisa belajar dengan semangat gitu. Sahabat JCL, kami para sahabatnya sangat kehilangannya dan juga sangat geram kepada sopir angkot yang tidak bertanggung jawab di malam kejadian itu. Ketika itu, Yan Berlin baru kembali dari latihan kor, dari stasiun kereta api Depok, naik angkot menuju kembali pulang ke rumahnya. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari, angkot berhenti di Gang Pinang. Dan saat menyelesaikan pembayaran, dan Yan Berlin menjodorkan uang Rp20.000 dan menunggu kembaliannya. Si sopir angkot memberikan kembaliannya dan langsung tancap gas. Saat itu, Yan Berlin tidak mengontrol diri, terpelanting masuk jurang. Ada sungai sedalam 4-5 meter dan alami pingsan selama 2 jam lebih. Baru pada pukul 4 subuh, Yan Berlin Panjaitan diketemukan oleh seorang pemulung dan berteriak minta tolong sehingga berdatangan orang menolongnya. Yan Berlin dilarikan ke rumah sakit Hermina dan sempat dirawat selama 2 jam lamanya sebelum dirujuk ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Yan Berlin alami patah di rusuk, leher, dan pendarahan di kepala karena batu besar menghantam di kepalanya. Yan Berlin dirawat selama kurang lebih dari seminggu di rumah sakit Fatmawati. Dan pada akhirnya Tuhan memanggilnya pulang ke rumah barunya di sisi Tuhan. Yan Berlin wafat 13 April 2017 pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Selamat jalan abang, selamat jalan Yan Berlin Panjaitan. Tenanglah di tempat peristirahatan barumu. Tuhan menyambutmu dengan sukacita. Amin. Buat saya, Bang Yan adalah seorang guru vokal yang baik. Faedahnya saya belajar vokal dengan Bang Yan Berlin, saya lebih bisa bernyanyi secara teknik vokal yang benar. Saya diajari nafas perut, nafas dada, dan nafas otak. Terus saya diajari artikulasi yang benar. Banyak manfaatnya. Good luck, Bang Yan seorang guru yang baik. Semoga almarhum sudah tenang di sisi Tuhan. Sahabat JCL, demikian sudah jumpa kita bersama dengan Kupas Tuntas Yan Berlin Panjaitan. Saya JCL, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semua. Kalau menurut mata hati saya, almarhum Bang Yan Berlin Panjaitan ini seorang seniman cerdas yang sangat nasionalis. Saya bilang sangat nasionalis karena beliau bisa lancar berbahasa suku Minangkabau, bahasa Sunda, bahasa Minahasa, bahasa Simalungun, bahasa Karo, dan bahasa Batak Toba dong. Beliau sangat toleran dalam silaturahmi, sangat berdisiplin keras, tegas, tapi beliau juga humoris. Beliau ramah tamah, rendah hati dengan kedamaian yang penuh kasih. Sangat disukai oleh seluruh warga di wilayah tempat tinggalnya. Sebagai guru vokal, beliau sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Beliau guru yang mengajarkan dengan ikhlas tanpa pamrih,
membina kami murid-muridnya untuk memiliki rasa percaya diri yang jujur dan sopan. Yang saya dapatkan selama saya menjadi murid almarhum Bang Ian Berlin Panjaitan ini, ya pengetahuan yang membuat saya mengerti hal-hal penting yang wajib dipahami dan dimiliki seseorang yang kepengen jadi penyanyi. Sehingga kini saya jadi mengetahui kemutlakan sempurnanya bernyanyi. Perjalanan persahabatan saya dengan almarhum Bang Ian Berlin Panjaitan ini nggak terasa udah lebih 35 tahun lamanya ya. Sebegitu jauhnya keakraban pertemanan kami, sampai kami sudah layaknya bersaudara saja. Kami sudah seperti satu keluarga. Almarhum adalah putra ketiga dari 6 bersaudara, berasal dari Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara.